Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bi ni'matillah haula wala quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, kembali kami menyapa Anda di Hujah Aswaja. Edisi hari ini 16 Oktober 2023 bersama saya Adi Prastyo. Dan seperti biasa pula Hujah Aswaja hadir setiap hari Senin mulai pukul 16.30 sampai dengan selesai dengan berbagai macam tema. Nah, tema kita kali ini karena mendekati hari santri di tanggal 22 Oktober nantinya, tema kita mengambil tema tentang santri Aswaja untuk bangsa. Dan perbincangan kita sore hari ini sudah menghadirkan narasumber kita, Ustadz Fathul Qodir. Beliau adalah tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur dan kebetulan juga beliau sudah hadir bersama kami. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Ustadz. Selalu sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini semangat baru, semangat yang membara karena mendekati hari kita nih Ustadz. Hari santri, hari 22 santri. Oktober. Ya, selalu 22 semangat. Oktober. Ada kegiatan khususkah untuk PWNU Ustadz di momen ini? Banyak saya kira sudah mempersiapkan dari kepengurusan PWNU dan juga saya kira seluruh organisasi yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama akan mengadakan acara besar. Ya. Ya, kemudian nanti akan pusatnya di Surabaya. Ya, ini perayaan pusat HSN atau Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional. Ada jalan santai, ada lomba dai, ya, ada lomba baca kitab, ada lomba Qaidul Fiqh dan macam-macam. Ini sebagai apa? Apresiasi kita merayakan hari kebesaran santri. Hari kebesaran santri. Kontribusi santri terhadap bangsa ini. Baik, tentang kontribusi santri Ya, nih Ustadz. okay. 22 Oktober itu kan dicetuskan sebagai Hari Santri Nasional. Dan di situ dulu mengingat perjalanan kenapa hari itu disebut dengan Hari Santri Nasional. Karena dulu ketika kemerdekaan Indonesia diraih juga salah satunya yang ambil andil adalah para santri-santri itu. Saya ingin bertanya juga sih Ustadz, sebetulnya definisi santri itu seperti apa sih? Oke, kalau kita mengacu kepada beberapa penelitian ya, mungkin ini masih perlu juga didiskusikan. Kalau kita mengacu hasil disertasi Profesor Zamasari Dhafir itu dari berbagai definisi, ada yang mengatakan santri itu kan berasal dari kata sastri. Sastri, mananya apa di Ustadz? Itu dari bahasa Tamil, artinya adalah guru mengaji. Guru mengaji. Ada yang mengartikan sastri ini dari bahasa India, yang artinya adalah orang yang menguasai kitab-kitab sastra, kitab-kitab ilmu pengetahuan, kitab suci yang itu diambil dari tradisi India. Nah, kemudian ketika dalam konteks Indonesia ini kan tidak lepas dari tradisi-tradisi yang ada sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang ada Hindu, ada Buddha, ada yang lain yang kemudian sudah berbaur, berasimilasi dengan tradisi-tradisi yang ada di Nusantara ini. Kemudian ada Islam. Nah, kemudian tradisi dan budaya sastri itu tadi, orang yang mengajar ngaji, ya kemudian beralih menjadi istilah santri. Nah, santri dalam konteks Islam yakni orang yang sedang belajar tafaqquh fiddin, ilmu agama. Nah, kemudian di mana? Di pesantren. Nah, ini yang pesantren ada kata santri, ada yang mengatakan berasal dari sastri, ada yang mengatakan yang lain. Ini masih menjadi diskusi ya. Ini saya kira peluang untuk selalu didiskusikan apakah memang benar atau tidak. Monggo, ini butuh riset lanjutan. Nah, yang penting bagi kita adalah santri itu dalam konteks kita adalah seorang yang sedang belajar di pesantren. Pesantren itu tambahan dari santri, dari tambahan pe dan an, pesantren. Nah, tempat belajarnya tafaqquh fiddinnya seorang santri. Memang, baik Ustadz. Kalau begitu memang santri ini kan identik. Setiap mendengar kata santri pasti dihubungkan atau dikaitkan dengan pesantren. Kita juga pengen tahu nih Ustadz, pesantren itu apa sih dan komponen-komponen sehingga disebut sebagai pesantren itu apa saja Ustadz? Itu juga yang menarik dari penelitian itu juga dari Profesor Zamasari Dhafir itu ya dikatakan sebuah pesantren minimal ada 5 elemen yang harus dipenuhi. Satu, ada santri. Santri sebagai apa? Yang orang yang sedang belajar. Belajar agama tafaqquh fiddin dalam sebuah lembaga yang dinamakan pesantren tadi. Kemudian ada kiai. Nah, kiai ini sebagai panutan utama. Sehingga nanti dengan adanya
kiai ini atau ulama atau kiai ini yang kemudian akan menjadi ciri khas. Pesantren ini berbeda dengan pesantren yang lain. Karena pengaruh kiai ini begitu berperan penuh ya, dominan dalam pesantren. Ada santri, ada kiai. Kemudian ada masjid sebagai tempat ibadah, sebagai tempat diskusi, sebagai tempat penempaan kedisiplinan dari santri. Nah, kemudian sebagai tempat musyawarah, sebagai tempat diskusi dan macam-macam di masjid sebagai fokus tempat ibadah dan juga aktivitas-aktivitas harian. Kemudian ada ada kitab kuning. Nah, ini yang menarik. Kitab kuning ya, atau kitab kuning ini ya kitab yang warnanya kuning ya. Meskipun sekarang kitab kuning ini juga ada yang sudah kitab putih ya. Warnanya putih, tapi intinya adalah kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama-ulama pertengahan, ulama-ulama salaf. Dalam bahasa kita adalah ulama-ulama salaf yang kemudian ini mayoritas adalah ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam konteks pesantren. Nah, kemudian ada pengajaran kitab kuning. Ada ngaji, ada kitab, ya, ada masjid, ada kiai, ada santri. 5 komponen ini yang kemudian yang dikatakan sebuah pesantren bisa dikatakan pesantren ya kalau memang 5 elemen ini ada. Terpenuhi semua. Terpenuhi. Karena apa? Ini sangat berpengaruh. Kalau kita nanti jelaskan satu persatu secara detail, apa itu kiai, bagaimana ciri-ciri kiai, ya, ketawadhanan kiai, kealiman kiai, penguasaan agama yang matang, kemudian antara keilmuan dan juga sikap perilakunya, moralnya juga ini sinkron. Nah, ini ada. Nanti akan membedakan dengan institusi pendidikan yang lain. Pesantren yang dipimpin oleh kiai. Baik. Kemudian santri itu bagaimana hubungan kiai dan santri bagaimana? Kemudian bagaimana pengaruh kitab kuning ya terhadap perilaku santri dan juga kiai. Ini begitu khas sehingga kemudian Gus Dur mengatakan bahwasanya pesantren itu adalah subkultur bangsa Indonesia. Memiliki kultur tersendiri yang kemudian pesantren ini adalah bagian dari kultur bangsa Indonesia yang khas. Nah, sehingga apa? Sehingga pesantren itu begitu khas, memiliki spesifikasi tertentu ya sebagai lembaga pendidikan yang kemudian membentuk sebuah karakter masyarakat yang khas yang nanti akan kita bicarakan terkait dengan bagaimana dengan apa itu kontribusi santri dan pesantren terhadap bangsa ini, terhadap keutuhan bangsa ini, terhadap kedamaian bangsa ini hingga kemudian sekarang nilai-nilai kepesantrenan yang kemudian juga sekarang banyak diadopsi oleh bangsa-bangsa dan negara di luar Indonesia. Oke, baik. Kalau begitu memang pesantren ini adalah sebuah lembaga pendidikan. Namun ada perbedaan antara lembaga pendidikan pesantren dan juga lembaga pendidikan umum gitu Gus Adi. Ya, itu yang kemudian tadi saya sampaikan. Oke. Ciri khas kitab kuning. Nah, ciri khasnya adalah kitab kuning. Nah, kitab kuning salah satu ciri khas yang baku yang meskipun sekarang muncul juga pesantren-pesantren modern yang juga mengadopsi ilmu pengetahuan di luar yang kita pahami selama ini tidak hanya tafakuh fiddin saja tapi kemudian juga ada ilmu matematika, sains dan yang lain yang kemudian diistilahkan dengan pesantren modern. Tapi kalau kita berangkat santri atau pesantren itu ya berangkat dari yang awal dulu. Kemudian sekarang ada perubahan ini saya kira sesuatu yang niscaya pasti berubah karena apa? Zaman selalu berubah membutuhkan sebuah konteks yang mana itu apapun ya entitas apapun harus mengikuti perubahan itu. Nah, pesantren juga seperti itu. Yang dulunya kitab kuning NC, yang kemudian sekarang bagaimana kitab kuning ini dikontekstualisasikan dalam konteks era modern sekarang ini. Baik. Kemudian juga ternyata pesantren juga membutuhkan elemen-elemen aspek-aspek yang lain. Sehingga muncul pesantren modern misalnya dan yang lain. Dan itu juga memudahkan bagi para pelajar-pelajar yang lain yang belum masuk ke dalam pesantren untuk memahami kitab kuning yang sebetulnya belum bisa dibaca. Begitu Ustaz? Ya, salah satunya itu. Baik Ustaz, kita akan melanjutkan selepas pariwara yang berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kita sedang membahas tentang santri Aswaja untuk bangsa. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, selamat sore pemirsa. Anda di Huji Aswaja dari TV 9 Nusantara. Oke, Ustadz, tadi kita sudah diterangkan banyak kali beberapa tentang santri dan juga tentang pesantren. Kalau saya mengetahui pendidikan yang ada di pesantren itu berbeda dengan pendidikan yang biasa. Nah, dan apa sih sebetulnya yang menarik dari pesantren sehingga banyak sekali yang mengadopsi pendidikan yang ada di pesantren? Kalau saat ini ngetrennya ada
apa namanya, boarding school dan sebagainya. Sedangkan di dalamnya tetap seperti pendidikan yang di pesantren. Menurut Ustadz bagaimana nih? Saya kira ketika saya katakan tadi awal bahwasanya pesantren ini kan lembaga pendidikan yang khas Nusantara. Yang kemudian tadi 5 elemen itu harus terpenuhi sebagai sebuah lembaga yang dinamakan pesantren. Nah, yang menjadi ciri khas dari pesantren yang diistilahkan dengan pesantren tadi adalah bahwasannya ketika seorang yang bertafakuh fiddin di situ tidak hanya kemudian belajar dalam konteks menguasai keilmuan saja, tapi bagaimana ilmu yang didapat oleh para santri, para pelajar ini benar-benar kemudian dikawal oleh lembaga, oleh kiai, ya kemudian bagaimana santri ini mengamalkan ilmu yang didapat di pesantren. Nah, sehingga apa? Sehingga tidak hanya ilmu untuk ilmu, tapi ilmu itu bagaimana bermanfaat. Ini yang membedakan dengan dengan lembaga pendidikan yang lain menurut saya ya. Nah, kemudian di situ ada khas lagi bahwasanya akhlakul karimah ya, moral, etika itu menjadi salah satu elemen yang penting dalam pendidikan di pesantren. Nilai-nilai di pesantren tidak hanya keilmuan, orangnya pinter, secara intelektual begitu luar biasa, tapi aspek moral ini juga selalu dijaga. Bagaimana hubungan kiai dengan santri ini kayak bapak dengan anak, tiap saat ya, mau 24 jam. Santri itu dalam pengawasan kiai, bagaimana jamaahnya mulai subuh dibangunkan, bahkan sebelum subuh harus istighosah dulu, harus mujadah dulu, zikir dulu sampai subuh. Nah, subuh kemudian mengaji, kemudian nanti terus sampai mau tidur lagi 24 jam, dan santri selalu dalam pengawasan kiai. Bagaimana sikapnya santri di pondok pesantren, bagaimana perilakunya, selalu diawasi oleh kiai. Sehingga apa? Kiai ini benar-benar menjadi mentor la dhahiran wa batinan. Ini yang kemudian agak berbeda dengan lembaga pendidikan yang lain. Sehingga apa? Ketika lembaga pendidikan yang lain mungkin yang saya pahami itu mungkin setelah sekolah ya kemudian setelah guru menyampaikan mata pelajaran kemudian pulang, itu urusannya dia, mau ngapain urusannya dia, mau tongkrong, mau ikut geng motor, atau mau ngapain habis sekolah kemudian ke diskotik, itu urusannya siswa. Tapi kalau pesantren tidak, apalagi pesantren kemudian santri ini ada dua ya, nanti santri yang mukim, santri kalong. Kalau santri mukim ini kan berada di pesantren 24 jam, itu menjadi ikut di situ. Iya, kegiatannya selalu dimonitor oleh kiai. Kalau kemudian misalnya santrinya banyak ribuan, kemudian ada pengurus. Nah, pengurus ini sebagai kepanjangan tangan kiai ya sama, menjadi uswah, menjadi tauladan bagi murid-muridnya, dan santri menjadi tauladan kiai menjadi tauladan seluruh santri dan juga ustadz-ustadznya. Ini yang luar biasa. Iya. Sehingga apa? Sehingga pengawasan dalam konteks keilmuan ya, konteks keilmuan, ilmu pengetahuan, penguasaan materi keilmuan di pesantren, juga akhlaknya, kedisiplinannya, kejujurannya, konsistensinya ya, istiqomahnya ini menjadi prioritas juga. Tidak kemudian pinter dilepaskan, tidak. Sehingga apa? Kita bisa melihat ya, meskipun nanti ada beberapa pengecualian, itu saya kira kasuistik. Seorang santri ketika pulang kemudian yang dilihat apanya? Akhlaknya dulu, bukan ilmunya dulu. Akhlaknya dulu. Jadi ketika pulang ke kampung ya, apa yang dilihat? Akhlaknya dulu pasti. Seperti apa moralnya, etikanya, perilakunya. Ketika kok kemudian dia itu pinter ya, secara keilmuan, bahasa Jawanya engkres, cerdas, menghafal kitab, tapi kemudian akhlaknya tidak baik, dia tidak akan dipakai oleh masyarakat. Nah, sehingga inilah yang kemudian menjadi pondasi utama. Seorang santri ya memang benar-benar dididik sebagai makhluk yang layak menjadi tauladan masyarakat. Baik. Nah, ini mungkin bedanya ya. Kemudian sekarang muncul fenomena lembaga pendidikan yang mengadopsi pesantren. Istilahnya macam-macam, ada boarding school atau kemudian sekolah ya sampai sore. Itu aslinya apa? Untuk mengawal. Full day school. Kalau menurut saya pribadi, pengamatan saya itu tidak lepas dari apa? Mengadopsi sistem pesantren yang mana telah berhasil, meskipun ya kadang pesantren ini dianggap dipandang sebelah mata, pendidikan yang kolot, ya tidak demokratis. Tapi hasilnya kita bisa melihat bahwasannya masyarakat bisa mengaca, bisa melihat
tauladan yang baik untuk masyarakat itu yang bagaimana? Yang pinter, yang menguasai ilmu pengetahuan teknologi, atau kemudian yang mempunyai akhlak. Nah, ini pesantren yang kemudian berperan begitu besar dominan dalam masyarakat dalam aspek ini. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, pesantren kemudian tidak hanya tafakuh fitin bagaimana, juga nanti untuk menjawab tantangan zaman. Bagaimana kemudian santri juga menguasai teknologi, santri harus menguasai ilmu politik, ilmu ekonomi, dan hal-hal yang dibutuhkan zaman ini. Ya, kemudian muncul istilah pesantren modern, pesantren yang mengadopsi pesantren, kemudian juga ada sekolah formalnya. Yang dulu isu sistem madrasah, yang itu kurikulumnya pure dari kitab-kitab kuning salaf tadi, sekarang sudah mengadopsi buku-buku atau ilmu-ilmu pengetahuan yang sifatnya formal. Nah, ini sebagai sebuah solusi bagaimana kemudian pesantren juga nanti membuka diri. Baik. Meskipun ada beberapa pesantren sekarang yang masih salaf, tidak mau berubah itu. Tidak mau seperti, nah, itu saya kira mengenal dunia-dunia. Nah, kita dalam jargon kita ya, jargon dalam Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-muhafadzah 'alal qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Selalu menjaga tradisi-tradisi yang lama yang baik, dan juga mengambil tradisi-tradisi baru yang lebih baik. Sehingga harus ada, memang fenomena ini harus ada. Supaya apa? Supaya yang menjaga sebagai penjaga gawangnya ada, yang kemudian sebagai penyerangnya ada, yang lini sayapnya juga harus ada. Inilah kemudian yang luar biasa dari pesantren, khususnya pesantren Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, Ustadz, kadang ada juga beberapa waktu yang lalu sempat meremehkan pendidikan yang ada di pesantren. Ya. Namun sampai sekarang tercatat khususnya di Jawa Timur nih, hampir ada ratusan ribu pesantren. Itu artinya dunia pesantren begitu sangat diminati oleh orang tua yang sekarang ini putra-putrinya sudah masuk mulai dewasa dan sebagainya, begitu Ustaz. Karena gini, menurut saya bahwasanya masyarakat itu akan jujur ya. Meskipun ada beberapa pandangan-pandangan yang sifatnya itu mengkritik ya, hanya melihat sisi kekurangan pesantren, tapi dalam kenyataannya, realitasnya masyarakat ini ternyata melihat pesantren itu begitu luar biasa menjaga generasi muda. Betul. Ya kan begitu. Betul. Sehingga apa? Berbondong-bondong sekarang kan, bagaimana kemudian menjaga anak supaya tiap hari tidak diracuni oleh gawe, oleh gadget ya, oleh bahaya apa ini, pergaulan, medsos, pergaulan. Bagaimana caranya? Yang paling efisien dan efektif adalah masuk pesantren. Kan begitu. Meskipun pesantren terus selalu dikritik, tapi memang mereka butuh. Nah, kritikan ini dalam konteks apa? Pembenahan, saya kira nggak masalah. Tapi buktinya untuk menjaga, seperti saya sendiri misalnya, untuk menjaga anak-anak saya bagaimana ke depan, yang penting selamat selamat moralnya, selamat etikanya, selamat attitude-nya, yang kemudian nanti ketika diisi oleh ilmu pengetahuan, dia akan selalu ready dimanapun. Kebalikannya, misalnya ilmu pengetahuannya luar biasa, ahli IT, secara kecerdasan luar biasa, tapi akhlaknya jelek, rusak nanti. Nah, gitu. Baik Ustadz, santri ini dikenal ketika ada peristiwa 22 Oktober pada saat itu, sehingga dicanangkan sebagai Hari Santri Nasional. Apa sih kontribusinya santri buat perjuangan atau kemerdekaan Indonesia? Dan kita mau perbincangkan tentang Hari Santri atau Santri Aswaja untuk bangsa, di mana sebentar lagi santri-santri seluruh dunia ya akan merayakan Hari Santri Nasional, khususnya yang ada di Indonesia mestinya. Baik Ustadz, santri itu adalah seseorang yang dikenal mempelajari agama, mendalami agama. Namun apa kontribusinya kepada bangsa Indonesia, kepada kemerdekaan Republik Indonesia ini, sehingga dicanangkan atau diberikan hari khusus untuk santri, Ustaz? Saya kira jelas ya, kalau dalam konteks Indonesia ini, santri begitu nyata, begitu besar kontribusinya terhadap kemerdekaan bangsa ini. Bahkan kalau kita telusuri dalam sejarah, bagaimana perjuangan para kiai-kiai, ulama-ulama, ada Pangeran Diponegoro ya, kemudian ada Kiai Mojo, Pangeran Hasanuddin, ini semua Sultan Agung, ini semuanya adalah para ulama. Nah, kemudian ketika kemudian para kiai dan ulama ini memikirkan bangsa ini, tidak lepas dari
dari pemahaman agama. Kemudian mengerahkan murid-muridnya untuk apa? Ikut berjuang. Ketika Belanda datang, ada Portugis, ada Spanyol, yang kemudian selanjutnya ada Belanda, kemudian ada Jepang. Semua para ulama-ulama kita ya, yang kemudian ini semuanya apa? Semuanya memberikan kontribusi kepada apa? Bagaimana melawan penjajahan itu? Karena apa? Penjajahan itu sendiri, penindasan itu adalah bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Sehingga apa? Kemerdekaan atau huriyah itu harus diperjuangkan. Ibaratnya apa? Ibaratnya penjajahan ini kan sama dengan penindasan ya, penindasan, kemudian eksploitasi, menjadikan orang lain ini menjadi budaknya. Dan Indonesia ini ketika kedatangan para penjajah memang dikuasai oleh mereka. Sehingga apa? Pemilik bangsa ini ya, orang-orang kita, orang Nusantara ini kemudian dijadikan budak oleh mereka, dan kemudian sumber daya alam diambil oleh mereka. Ini sama dengan Ghosab. Nah, sebagaimana saya ingat Mbah Abdullah Hasbullah ketika kemudian mencari dalil, bagaimana dalil kita itu melawan penjajah. Diibaratkan hukum fikih Ghosab. Jadi para penjajah kayak Belanda, Jepang, dan yang lain datang ke Indonesia untuk menjajah itu apa mereka tujuannya? Untuk menggosok dan juga mengambil kepemilikan kita. Dan ghosab itu adalah sebuah perilaku dosa, dan wajib kita untuk apa? Untuk melawan, untuk mengambil ya, mengalahkan mereka, orang yang menggosok bangsa ini. Dan ketika meninggal, ketika sampai kemudian meninggal dunia, maka orang yang memperjuangkan untuk melawan orang yang gosip atau orang yang gosop itu adalah salah satu diistilahkan dengan orang yang mati syahid. Nah, konteksnya seperti itu. Jadi hukumnya jelas. Bahwa Hasbullah jelas ketika istilahnya memberikan semangat ya. Karena apa? Karena bangsa ini itu kan dikatakan ini bukan negara Islam. Tapi kemudian dalam konteks fikih bisa dicari dalilnya. Mereka datang ke sini untuk gosop. Dan begitu kata Mbah Hasbullah. Sehingga apa? Kita wajib dan juga berhak ya, berhak dan bahkan wajib untuk apa? Mempertahankan kepemilikan kita. Sehingga untuk memperjuangkan kemerdekaan itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah wajib. Baik, Gus, apa yang ada di benak para kiai-kiai kita pada saat itu sehingga mengerahkan para santri? Apakah santri itu juga didasari dengan ilmu bela diri sehingga dikerahkan untuk ikut mengusir penjajah, atau bagaimana nih, Gus? Saya kira kalau bela diri itu salah satu upaya saja, tapi yang menjadi prinsip adalah bagaimana memperjuangkan bangsa ini. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Nah, ini yang mendasari. Jadi paradigma cara berpikir ulama-ulama kita itu sudah sampai ke situ. Sehingga untuk memperjuangkan bangsa ini, yang memerdekakan dan juga melestarikan itu dalam konteks kita adalah hubbul waton minal iman. Ya, hubbul waton minal iman. Karena apa? Sebagaimana kita coba buka surat Al-Baqarah. Ini yang saya baca dalam tafsir Mafatihul Ghaib. Imam Fakhruddin Ar-Razi itu ketika menafsiri udkhulu fi silmi ka'afah. Masuklah kamu dalam kedamaian. Silmi itu diartikan ditafsiri oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dengan apa? Dengan kedamaian. Sehingga beliau mengatakan dalam kitab Mafatihul Ghaib, yang ini juga diajarkan, banyak dibaca oleh santri-santri di pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Ya, maksudnya apa? Agama ini sangat mengagungkan perdamaian. Begitu memperjuangkan perdamaian. Sehingga apa? Ketika ada para penjajah datang ke sini ya, meskipun penjajahan secara fisik maupun non fisik harus kita lawan. Dasarnya apa itu tadi? Udkhulu fisil mikafah. Marilah kita masuk dalam kedamaian, dalam kesejahteraan. Ini yang disampaikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib atau Tafsir Kabir. Bisa dicek dalam Al-Baqarah. Lupa ini ayatnya ayat berapa. Yang bunyinya adalah udkhulu fi silmi kafah. Jadi silmi itu adalah kedamaian. Ini kan punya korelasi yang erat dengan istilah Islam. Islam itu kan damai. Aslama yuslimu islaman, kedamaian, kemudian aman. Nah, ini berarti apa? Islam itu sangat memperjuangkan nilai-nilai kedamaian. Nah, sehingga apa? Sehingga bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang damai, yang kemudian nanti dikawal dengan konsep negara. Karena antara agama dan negara itu ibarat atau amanis, saudara kembar. Jadi ada siapa ini Imam Al-Ghazali mengatakan ad-din al-mulku wad-din tau amani.
pemerintah negara itu dengan agama dengan negara itu ibarat dua saudara kembar. Adin aslun. Jadi agama itu adalah pondasi. Sedangkan sedangkan asulton harisun. Negara atau negara dalam konteks ini adalah penjaga. Sehingga apa antara agama sebagai pondasi dan penjaga. Nah, wamala aslalahu famahdumun, sesuatu yang tidak punya pondasi akan roboh. Nah, wamala harisalahu fadoiun, sesuatu yang tidak ada penjagaannya akan hilang. Nah, ini hubungan agama dan negara. Itu sesuatu yang sifatnya erat. Sehingga apa? Dalam konteks ini, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita memperjuangkan dalam konteks berbangsa dan bernegara untuk apa? Untuk mendirikan bangsa dengan nilai-nilai agama. Baik, ya. Ustadz, ini kan berarti setelah perjuangan itu pesantren-pesantren dan para santri juga ikut berperan di situ. Nah, kini saatnya kita membangun negara kita tercinta Indonesia. Nah, apa kontribusi santren-santren Aswaja ini dalam mengisi kemerdekaan atau dalam pembangunan negara kita ini, Ustadz? Saya kira banyak sekali. Jadi yang terpenting bagaimana nilai pesantren tadi bisa mengawal bangsa ini tetap damai, bangsa ini tetap teguh, bangsa ini tetap berwibawa. Ya, sehingga tadi sebagaimana dikatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwasanya kedamaian berbangsa dan bernegara itu adalah sebuah anugerah yang begitu besar. Karena apa? Ketika sebagaimana Al-Ghazali mengatakan tadi bahwasanya negara itu sebagai penjaga agama, sehingga ketika dalam konteks bernegara kita itu aman, damai, agama bisa dijalankan. Ilmu pengetahuan bisa dikembangkan. Pendidikan bisa terus berkembang, sehingga untuk apa? Untuk menciptakan bangsa yang besar, pendidikan, ya, kemudian moral, apapun bisa dicapai dengan apa? Dengan nilai-nilai tadi, keislaman dan kebangsaan yang satu. Baik, Ustadz, di Hari Santri 22 Oktober itu kita mengenal dengan resolusi jihad, di mana di situ dulu santri-santri oleh kiai-kiai kita terutama Masim untuk diikutkan serta dalam meraih kemerdekaan Republik Indonesia pada saat itu. Nah, bagaimana konteksnya atau kontribusinya atau korelasinya antara menjaga perdamaian para santri ini dengan sekarang yang terjadi? Salah satunya adalah yang terjadi di Palestina itu, Ustadz. Apakah kita bisa atau kita hubungkan dengan hal semacam ini, Ustadz? Jadi bisa. Saya kira gini, prinsip utama adalah bahwasanya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diikuti menjadi pegangan ulama-ulama Nahdlatul Ulama adalah membebaskan diri dari penjajahan. Ya, dari penindasan itu kan sama. Jadi ketika muncul resolusi jihad, fatwa jihad, ini kan karena apa? Karena Belanda yang membonceng sekutu yang dipimpin oleh Inggris ingin menguasai Indonesia lagi. Proses kemerdekaan tanggal 17 Agustus, tapi apakah kemudian Belanda diam saja? Tidak. Ketika Jepang kemudian dibom oleh sekutu, ya, oleh Amerika tanggal 14 Agustus, kemudian Hiroshima dan Nagasaki, kemudian mereka bertekuk lutut menyerah tanpa syarat, kemudian jajahan Jepang ini kemudian dikembalikan dikembalikan kepada sekutu dan bloknya ini. Nah, ketika Indonesia merdeka, ada perjanjian nanti akan dikembalikan kepada Belanda. Nah, ini ketika sebelum itu terjadi, para founding father kita, para pejuang-pejuang kita, ya, pendiri bangsa ini, para ulama dan juga para nasionalis yang lain, kemudian bagaimana kita segera bertindak untuk memerdekakan bangsa ini. Supaya apa? Bangsa ini kemudian diakui oleh negara menjadi bangsa yang sudah berdiri. Nah, ini kemudian tanggal 17 Agustus diproklamirkan menjadi negara yang merdeka. Nah, perjalanan selanjutnya, ya, resolusi jihad ini kan fatwa jihadnya Mbah Hasim itu kan prosesnya meskipun mulai dari Agustus, September sampai Oktober tanggal 21-22, yang mana para ulama-ulama Nahdlatul Ulama, ya, konsul Nahdlatul Ulama dari berbagai daerah Jawa dan Madura berkumpul di kantor PCNU Surabaya sekarang untuk apa? Untuk membahas ini. Ini karena apa? Karena Kiai Hasyim Asy'ari mendapat curhatan atau harapan dari Bung Karno yang mengutus Bung Tomo untuk apa? Meminta agar Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa. Untuk apa? Agar masyarakat Indonesia ini berbondong-bondong bersatu untuk apa? Untuk melawan
sekutu yang ingin menguasai Indonesia yang dibonceng oleh Belanda. Nah, nilai-nilai yang dibawa oleh Mbah Hasyim Asy'ari ini ya tidak lepas dari nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang anti terhadap penjajahan. Nah, ditarik dalam konteks sekarang, bagaimana penjajahan di Israel? Ya, penjajahan di Palestina oleh Israel sama konteksnya. Ketika sebagian meskipun ini menjadi debatable ya antara Palestina dan Israel itu dulu yang mana? Oke, tapi di situ jelas ada penjajahan, ada pembunuhan, ada genosida. Genosida ini jelas. Yang mana kemudian ada negara-negara kuat yang berkoalisi untuk apa? Untuk menganeksasi, untuk menguasai negara Palestina. Yang ini dalam standar politik global adalah standar ganda. Ketika negara yang lain yang tidak punya kepentingan, mereka negara besar tidak punya kepentingan, mereka diam saja. Tapi ketika di Palestina mereka kemudian membela Israel. Sama. Intinya adalah nilai-nilai keislaman itu adalah apa? Nilai-nilai untuk membebaskan diri dari penindasan. Tadi udkhulu fis-silmi ka'afah. Bagaimana kita berislam itu secara Islam secara ka'afah, maksudnya dalam konteks damai. Perdamaian dalam konteks kemanusiaan yang kemudian nanti dikawal oleh negara bangsa, negara yang merdeka, bangsa yang merdeka. Itu spirit yang dibawa oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam konteks resolusi jihad yang kemudian ini menjadi inspirasi dan aspirasi bagaimana kemudian Indonesia ini tetap merdeka sampai saat ini. Ya, kemudian menjadi tanggal 22 Oktober menjadi apa? Hari santri yang ditahbiskan oleh Bapak Presiden kita. Sebagai apresiasi beliau terhadap negara, terhadap para kiai dan santri. Baik. Kira-kira begitu. Ustadz, kesimpulan dari perbincangan kita tentang Aswaja, santri Aswaja yang juga untuk bangsa ini apa nih Ustaz? Saya kira kesimpulannya banyak. Tapi yang terpenting bagaimana kemudian kita memahami. Orang-orang sekarang, generasi muda khususnya yang belum tahu atau generasi tua yang tahu harus menyadari bahwasanya peran santri, peran ulama begitu besar. Santri Ahlussunnah wal Jamaah untuk bangsa ini, untuk kelestarian bangsa ini, kemerdekaan bangsa ini. Bagaimana bangsa ini terus kita kawal supaya negara menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negara yang jaya yang disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Baik, Ustadz, terima kasih rawuhipun. Semoga perbincangan kita pemirsa dapat kita ambil hikmahnya. Dan oleh karena itu saya Adi Prastyo dan juga seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan mengucapkan juga selamat Hari Santri yang sebentar lagi akan kita rayakan bersama-sama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam perbincangan kita pada sore hari ini. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah santri Indonesia, jayalah Indonesia.